Halo semuanya, saya percaya kita sudah siaran langsung lagi di YouTube. Hari ini kita berbincang dengan dua tamu, tapi satu persatu. Yang pertama baru saja bergabung dengan saya sekarang, yaitu Thomas Karat dari kanal YouTube yang luar biasa, Salt Cube Analytics. Thomas, selamat datang. Masalah, selamat pagi Pascal. Sepertinya ada sedikit gema. Saya mendengar suara saya sendiri 2 kali. Ya, saya rasa masalahnya karena saya menjalankan kanal saya sendiri di latar belakang. Maaf, saya masih mencoba memahami cara kerja siaran langsung. Saya baru tahu bahwa saya harus mematikan siaran langsung saya sendiri. Jadi Thomas, selamat datang. Senang bisa hadir lagi. Terima kasih Pascal. Kita sudah beberapa kali berbicara, tapi belum pernah secara langsung. Jadi ini hal baru. Bagi semua orang yang belum familiar dengan karya Anda memiliki kanal YouTube yang luar biasa, dan Anda juga seorang penulis. Baru-baru ini Anda menulis sebuah karya baru berjudul The Gathering Storm, gambaran yang indah, omong-omong, di Substack Anda sendiri, Thomas Karat Substack, dengan judul Manufacturing Consent Before the Bombs Drop. Itulah yang perlu kita bahas hari ini. 30 menit pertama akan sepenuhnya bersama Anda, dan setelah itu kita akan ditemani oleh mantan mata Jerman Timur, Tuan Rainer Rupp. Tapi pertama-tama, mari kita bicarakan karya Anda dan analisis Anda. Apa yang Anda temukan dari penelusuran berbagai sumber daring tentang apa yang sedang dipersiapkan terkait Iran? Anda mencukup banyak hal menarik dalam artikel itu, bukan? Ya, mengejutkan bagi saya sendiri, harus saya akui. Ini juga merupakan sebuah eksperimen bagi saya. Saya menggunakan sebuah API, sebuah agregator berita, dan mengumpulkan sekitar 230 atau 240 artikel dari saya kira 11 negara berbeda. Lalu saya mulai menganalisisnya. Sebenarnya saya sedang mencoba melihat hal lain, kerangka linguistik, yang tentu saja juga disertakan dalam artikel tersebut. Namun di balik itu, ada beberapa temuan menarik, karena beberapa hal terjadi dalam rentang waktu yang sangat sempit antara tanggal 27 dan 29 Januari, yang mengarah pada kemungkinan serangan hampir langsung terhadap Iran, yang mungkin saja masih akan terjadi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam 7 hingga 14 hari, jika mereka tidak menurunkan ketegangan, Amerika akan menyerang Iran. Tapi saya punya daftarnya di depan saya. Ya, silakan. But I have a list in front of, please. Ya, tidak. Maaf. Karena kamu sudah melihat semua media itu kan? Termasuk The Guardian, The New York Times, dan sebagainya. Serta semua judul yang mereka tulis. Dan semuanya, pertama-tama, menggunakan bahasa yang mencurigakan mirip untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi. Jadi semacam, mungkin ada memo yang beredar tentang bagaimana membicarakan hal ini. Tapi yang kedua, semuanya muncul dalam rentang waktu yang sangat singkat. Bisa explain sebasol, waviding tuwing alinsor, whining nerd, and like tiswis cap consisatuth. Yes, we have some interesting. Ya, kita memiliki beberapa cara pembingkaian yang menarik dalam arti. Saya akan melihat. Mungkin kamu bisa menemukannya. Tidak, saya punya. Jadi jika media berbicara tentang Iran, media barat, yang kamu temukan adalah kata-kata seperti mengancam, memperingatkan, menolak, jari dipelatuk. Kamu tahu, pembingkaian yang sangat agresif. Lalu, ketika kamu melihat bagaimana AS digambarkan, AS yang sebenarnya sedang membangun armada yang sangat besar, benar-benar besar, itu memang istilah Amerika Havurya. Instant demikian, AS bersiap, AS mempertimbangkan opsi, AS merespons. Dari sudut pandang linguistik, itu ada pembingkaian yang bersifat defensif. Linguistic perspective, that's defensive framing. Now, when we talk about headlines. Sekarang, ketika kita berbicara tentang judul berita, jika Anda mengizinkan saya, kita tahu dari berbagai studi ilmiah, dan saya tahu Anda juga tahu hal ini, bahwa tergantung pada medianya, antara 60 hingga 85% orang hanya membaca judulnya saja. Mereka tidak membaca seluruh artikelnya. Dan kita melihat hal ini terutama di media sosial, di mana para agregator tentu saja tahu jika Anda membagikan, misalnya, sebuah artikel tanpa benar-benar membacanya. Mereka tahu. Jadi kita bisa mengukurnya dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Sekarang, sebagai konsekuensinya,
Dan ini sebenarnya bukan hal baru bagi para editor, bukan? Media berita memberikan banyak penekanan, pemikiran, dan upaya pada perumusan judul, karena mereka tahu betapa pentingnya hal itu. Jadi kita bisa menyimpulkan banyak hal dari judul berita. Itulah bagian linguistiknya. So that was the linguistic part. Dan cara pembingkaiannya tentu menarik. Menyebutnya sebagai armada selalu terasa cukup aneh bagi saya. Di satu sisi, ya, armada memang berarti banyak kapal. Namun di sisi lain, saya bertanya-tanya, kamu tahu, armada itu paling terkenal karena tenggelam di lepas pantai Inggris, bukan? Itu adalah angkatan laut Spanyol yang berkumpul di sana dan kemudian dihancurkan oleh badai kalau tidak salah. Pada dasarnya, armada itu tenggelam ke dasar laut. Sekarang, dalam konteks Amerika Serikat, mungkin itu hanya harapan kosong. Tapi menurutmu, apa wawasan lebih lanjut yang kamu peroleh setelah menelaah hampir 200 artikel itu? Yeah. I have a couple of key points, but I would like to say one thing about Armada. Ya, saya punya beberapa poin penting. Tapi saya ingin mengatakan satu hal tentang armada dan tak tenggelamkan. Iran memiliki rudal supersonik, dan ini pendapat pribadi, bukan hasil riset ya. Tapi saya percaya bahwa Iran memiliki kemampuan, jika mereka benar-benar mau, untuk merusak kapal induk super Amerika secara serius. Seluruh konsep kapal besar dan masif seperti itu di era rudal hipersonik sudah ketinggalan zaman. Maksud saya tidak ingin melihat kapal induk super bertenaga nuklir di dasar laut. Kenapa? Kita tahu dari peristiwa Chernobyl, yang saya ikuti dengan sangat dekat pada saat itu, bahwa pihak Rusia harus membangun struktur beton di bawahnya untuk mencegahnya mencapai air. Jika inti nuklir yang meleleh itu sampai ke air, Eropa akan musnah. Itulah sebabnya saya mengatakan kapal induk super bertenaga nuklir. Jika salah satunya tenggelam dan rusak di dasar laut, saya tidak tahu apakah ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Jadi, itu tentang armada. Sekarang, kembali ke pertanyaanmu, saya punya beberapa poin penting di sini. Pertama-tama, ada beberapa hal yang sangat menarik terjadi dalam rentang waktu 48 jam dari tanggal 27 hingga 29. Kami mengalami beberapa peristiwa yang tersinkronisasi. Abraham Lincoln, saya percaya itu kapal induk super yang dikerahkan, bukan? Waktunya hampir habis. Rasa urgensi ini juga merupakan hal linguistik. Jika kamu memperhatikannya di media, ungkapan seperti waktunya hampir habis, kesempatan terakhir, atau dalam PR, dengan penawaran berbasis waktu, hal-hal semacam itu. Saya punya pertanyaan tentang hal itu. Apakah kamu sudah tahu siapa yang mencetuskan ini? Soalnya begini, aku ingat membaca berita-berita utama itu dan berpikir, mereka hanya mengulang apa yang dikatakan Gedung Putih. Tapi Gedung Putih sendiri hanya sekali atau dua kali benar-benar mengancam Iran. Waktunya hampir habis. Lalu semua orang menirunya dan memperlakukannya seperti semacam tenggat waktu yang ditetapkan Tuhan, seolah-olah sekarang atau tidak sama sekali. Bermas moa busis remapes this tensi. Sekali lagi psikologi evolusioner. Ini mengarahkan perhatian kita dari batang otak. Kita memiliki 3 otak, seperti yang selalu saya katakan. Satu adalah batang otak, lalu kita memiliki sistem limbik, emosi, dan bagian rasional. Anda harus menyampaikan informasi dalam urutan itu jika ingin menciptakan pola tertentu. Pertama, batang otak, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menakutkan misalnya. Lalu tingkat emosional. Dan pada akhirnya, Horakitan isitivath, neocortex. Yuhumavrestu tomithan-thand. Baham beraksi terus halim and disak. Into peace, anis pre that you're with. Jadi ini. Tapi menurutmu apakah Gedung Putih yang menyebarkannya, lalu surat kabar, mereka itu kamu tahu sangat bersemangat untuk menarik pembaca? Jadi mereka langsung memuat semuanya dan membuatnya terasa seperti itu. Ini gabungan. Ini sudah diambang. Pertama-tama saya memang percaya ada sinkronisitas. Itu juga ada di artikel saya. Terlalu banyak kesamaan arah.
dengan satu atau dua media atau bahkan negara, hal itu masih bisa dijelaskan secara editorial. Tapi dalam skala sebesar itu, di seluruh media barat, saya pikir ini bukti jelas adanya kerjasama. Saya rasa tidak ada keraguan tentang itu. Dan ada lagi, Garda Revolusi Iran adalah organisasi teroris. Dalam rentang waktu 48 jam ini, biasanya hal seperti ini memerlukan pertemuan demi pertemuan. Kanselir Jerman Merz menggunakan bahasa yang sama dengan Trump, posisi Iran, rasa urgensi. Jadi saya pikir jelas ada semam kerjasama. So I think there was clearly some cooperation. Ya, dan itu baru beberapa terlalu lama sejak Amerika Serikat menetapkan. Tidak, tunggu. Kapan Amerika Serikat menetapkan militer Iran? Not that long. Belum lama yang lalu. Hah? Ya, belum lama yang lalu. Not that long ago. Belum lama ini, hanya beberapa minggu yang lalu, bukan? Lalu orang-orang Eropa menyusul, tapi mereka melakukannya dalam rentang waktu yang cukup mengkhawatirkan. Tanggal 27 sampai 29, bukan? Sebelum akhir pekan sebenarnya, ya kan? Yeah. Then if you want me to go Ya, further, ya. so what I found here is Lalu that kalau kamu ingin saya lanjutkan dengan apa yang saya temukan di sini, hal berikutnya adalah penggandaan pembenaran, kan? Dan ini menarik karena kita juga pernah melihat hal yang sama di Irak, bukan? Ada pergeseran dalam alasan awal, ya, alasan yang dinyatakan bergeser dari menegakkan kesepakatan nuklir, menjadi mendukung para demonstran, lalu menjadi kontra terorisme, dan sekarang menjadi perubahan rezim. Jadi ketika mereka melakukan itu, maksud saya, ini adalah strategi yang sangat spesifik. Mereka melempar sebanyak mungkin alasan, dan melihat mana yang menempel. Artinya, mana yang paling mendapat respons dari rakyat mereka sendiri, kan? Jadi penggandaan pembenaran seperti ini, kalau kamu melihatnya di berita, jelas merupakan tanda bahaya, bukan? in the news, it's absolutely a red flag, right? Ya, maksud saya, satu hal yang jelas adalah bahwa sebenarnya Amerika Serikatlah yang sedang memperkuat armadanya di depan Iran. Bukan seolah-olah Iran sedang menempatkan kapal induknya di suatu tempat, bukan. Media Barat punya masalah aneh di mana, di satu sisi, mereka harus menggambarkan dan membingkai Iran sebagai pihak jahat dan AS sebagai pihak baik. Padahal sebenarnya yang kita lihat adalah pelanggaran hukum internasional oleh Amerika Serikat. Karena bukan hanya serangan yang dilarang berdasarkan piagam PBB, bahkan ancaman penggunaan kekuatan pun dilarang. Menteri Luar Negeri Iran bahkan, pada akhir pekan lalu, di Twitter X, mengeluh bahwa AS mengeluarkan cuitan yang mengatakan militer mereka harus bertindak lebih bertanggung jawab karena, tampaknya, Angkatan Laut Iran terlalu dekat dengan Angkatan Laut AS. Itu dianggap tidak bertanggung jawab. Dan dia mengeluh serta mengejek hal itu, karena memang pantas untuk diejek. Tapi hal itu membuat media Eropa berada dalam posisi yang canggung, bukan? Bisakah kamu menjelaskan sedikit lebih jauh tentang bagaimana mereka mencoba keluar dari posisi itu melalui cara mereka membingkai berita? The Western audience Penonton Barat, kamu tahu, kalau kamu membicarakan hal ini, kamu harus sangat berhati-hati, karena begitu kamu menyebut kata propaganda, kamu langsung dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Karena penonton Barat percaya, secara keliru, bahwa propaganda adalah sesuatu yang terjadi di tempat-tempat seperti Korea Utara atau Rusia. Tapi kita, Barat yang bebas, media kita, apakah mereka melakukan propaganda? Ada ketidaksesuaian yang jelas, bukan? Itulah juga alasan mengapa media Barat bisa lolos dengan hal-hal tertentu, yang bahkan orang-orang di bekas Yugoslavia, misalnya, hanya akan tersenyum melihatnya, karena mereka tahu itu adalah propaganda, bukan? No, it's propaganda, right? So this constant frame, and again from psychological perspective. Jadi, pembingkaian yang terus-menerus ini, dan sekali lagi, dari sudut pandang psikologis, pengulangan yang terus-menerus yang kamu dengar dari semua saluran itu memang disengaja. Karena, sekali lagi, ada beberapa studi ilmiah yang sangat menarik yang menunjukkan bahwa jika kamu mendengar sebuah argumen berulang kali, bahkan tanpa menyadarinya, kemungkinan kamu akan menerimanya sebagai kebenaran meningkat seiring waktu. Ya? Bahkan jika pada awalnya kamu menentangnya atau tidak mempercayainya. Ini sangat menarik. Semua ini terjadi di tingkat bawah sadar, tetapi sangat efektif. Politisi tahu hal ini, para ahli propaganda tahu, dan perusahaan PR juga tahu. Jika kamu mengizinkan saya, secara singkat,
Saya pernah mewawancarai seorang CEO perusahaan PR Jerman 1 atau 2 tahun lalu, Gesa Lischka. Sangat-sangat menarik. Karena ada benar-benar menjelaskan semuanya bergerak dari sudut pandang sebuah perusahaan PR. Sangat efektif. So very effective. Ya, dan kita tentu saja sering keliru, mengira pengulangan atau keakraban sebagai kenyataan atau kebenaran, bukan? Tapi hal itu juga sesuatu yang terjadi dengan sangat mudah. Saya menyadarinya ketika saya meliput tentang AS yang masuk ke Venezuela, menculik Tuan Maduro. Ketika berita itu muncul, media kita di Barat menggunakan kata menangkap. Mereka mengatakan mereka menangkap Maduro. Dan saya tanpa sadar mengulangi kata itu. Saya berkata, oh, Maduro diduga telah ditangkap. Tapi itu, tentu saja, sudah menjadi bagian dari pembingkaian. Baru kemudian, setelah tulisan saya terbit, saya menyadari bahwa saya sebenarnya telah terjebak dalam mengulangi bingkai yang sudah disebarkan. Jadi alih-alih menggunakan kata menculik, atau membawa secara paksa, atau kata lain apapun yang bisa menekankan ketidaklegalan dari semua itu, kita justru menggunakan ungkapan yang seolah-olah netral, padahal sebenarnya tidak pantas. Greenland, Satuka. Greenland diakuisisi. Itu orang awal yang menggunakan. Greenland diakuisisi. Benar. Ini menjijikan. Benar-benar menjijikan. Tapi ya, mengingatkan kita pada serangan tanpa provokasi. Bukan serangan tanpa provokasi ya. Klasik. Klasik. Yang klasik. Jadi, apa saja yang disebut klasik yang tampaknya sedang mereka coba sebarkan sekarang terkait dengan Iran? Saya sudah mengatakan bahwa pembingkaian dari pihak Amerika bersifat defensif, sedangkan pembingkaian dari Iran bersifat agresif. Dan hal ini akan terus berlanjut. Kamu bisa mengganti kata-katanya, tetapi pembingkaian keseluruhan yang meresap ke alam bawah sadarmu adalah bahwa Iran adalah pihak agresor, bukan AS. Jika kita berbicara tentang pembingkaian media yang selektif, hal yang juga menarik adalah apa yang tidak muncul. Dari artikel-artikel yang saya temukan, pandangan Tiongkok, pandangan Rusia, pandangan Turki, perspektif negara-negara Arab, semuanya sama sekali tidak ada dalam media Barat. Saya harus memperjelas, itu bukan berarti negara-negara tersebut tidak melaporkan situasinya. Tetapi dalam media Barat, kita tidak mendapatkan pandangan mereka dalam narasi kita. Pandangan itu benar-benar dihapus. Kita tidak tahu, penonton Barat tidak diizinkan untuk tahu bagaimana Tiongkok, Rusia, Turki, atau sebagian besar peristiwa di Tarap with retang di develop Persia. Ya, maksud saya, bahkan di Eropa, suara-suara Rusia yang paling populer dalam bahasa Inggris, RT dan Sputnik, dilarang, kan? Jadi kita tidak punya akses. Dan itulah seluruh gagasan di balik pengendalian infosfer. Bukan hanya berita, apa yang dilaporkan, yang dikendalikan, tetapi juga cara penyajiannya yang dikendalikan. Jadi suara-suara yang hilang, seperti yang kamu tulis dalam artikelmu, dengan sangat beralasan, seperti semua Xinhua dan CGTN dan sebagainya, mereka sama sekali tidak dilaporkan. Apalagi sebenarnya yang hilang dari diskusi media Barat. Saya tidak yakin saya mengerti kemana arah pemikiranmu. Maaf, kamu menulis tentang suara-suara yang hilang, tapi hal-hal apa lagi yang hilang dari cara Barat melaporkan? Konsekuensi potensial jika AS menyerang Iran. Maksud saya, orang-orang tidak memahami bahwa hal ini bisa memicu seluruh Timur Tengah, bukan? Jadi, mari kita bicarakan soal ekonomi. Saya menemukan sesuatu yang menarik, tapi mari kita kembali ke situ nanti. Secara ekonomi, benar. Dan saya tidak, karena dalam penelitian saya bukan ahli ekonomi atau keuangan. Tapi yang menarik perhatian saya adalah satu hal, era ketidakpastian dan potensi gangguan terhadap aliran minyak. Potensi serius untuk mengganggu aliran minyak membuat masuk akal jika harga minyak akan naik. Namun biasanya, ketika kita menghadapi ketidakamanan yang meningkat atau ketegangan geopolitik, apa yang terjadi dengan emas dan perak? Nah, keduanya juga naik.
Now what happened between the Sekarang, apa yang terjadi antara tanggal 27, 29, dan 30 Januari? Harga emas anjlok 37%, dan harga minyak turun 12%. Ada sesuatu yang janggal di sini. Saya sudah memeriksanya sendiri. Di Belanda, jika saya ingin membeli emas atau perak sekarang, saya harus menunggu 6 hingga 12 minggu. Dan di situs web para penjual itu, mereka menyatakan bahwa karena permintaan yang tinggi, waktu tanggapan mereka menjadi lebih lama, bukan? Jadi memang ada lonjakan permintaan terhadap emas dan perak fisik. Namun harganya, 37% untuk perak, untuk emas, malah turun. Jadi ada yang tidak beres di sini. Saya tidak tahu siapa yang memanipulasi apa di balik layar. Sekali lagi, saya bukan ahli di bidang ini. Tapi itu adalah temuan yang mengejutkan, dan sama sekali tidak saya duga. But that was a surprise finding I didn't even count on. Saya punya seorang teman yang bekerja di salah satu perusahaan investasi, dan dia mengirim pesan kepada saya pada hari Jumat, mengatakan bahwa dia menafsirkan penurunan harga emas sebagai respons terhadap Donald Trump, yang menunjuk seorang tokoh berhaluan keras untuk Fed. Itu penjelasan resmi yang kita dengan ASMI di media Rusutma. Saya tidak yakin. Bermaram betai kai intained both wine. Saya tawasin stuo Fed smober ay se mampu wawat katsingizay mo suem bergertan emas. Tapi tentu keputusannya akan Jadi harga emas dan perak, kalau kamu perhatikan, telah ditekan selama beberapa dekade. Maksud saya, ini sudah diketahui. Dan saya sebenarnya tidak terlalu tertarik apakah harga itu ditekan atau tidak. Saya lebih tertarik pada alasannya, apa yang ada di balik itu. Dan satu hal, sekali lagi, saya bukan ahli di sini, tapi sistem mata uang fiat. Mata uang fiat, teman-teman, coba cari tahu, bergantung pada seutas benang. Bukan sehelai rambut, tapi seutas benang nano. Sangat tipis. Sekarang berapa? 38 triliun lebih ya. AS sedang berutang. Mereka perlu menghabiskan 20% dari PDB mereka hanya untuk membayar bunga. Jadi sesuatu akan terjadi. Dan kamu juga bisa melihat sekarang dorongan universal di Eropa, tapi juga, ya terutama di Eropa, untuk beralih ke euro digital. Pada dasarnya, CBDC yang dikendalikan bank sentral, kan? Ya. Jadi ada sesuatu di latar belakang. Ada sesuatu yang sedang terjadi di sini. Sekali lagi, saya bukan ahli. Kazada Spacewal and Tatsi Ewing and the Strawlights. But this was something I didn't count on to find. It's very interesting what happened last weekend, and sangat menarik apa yang terjadi akhir pekan lalu. Dan kamu tahu, salah satu hal yang dibicarakan orang pada hari Jumat adalah apakah setelah Bursa Efek New York tutup pada Jumat malam, itu akan menjadi saat serangan mungkin terjadi. Sekarang, yang kita ketahui sejauh ini adalah bahwa AS tampaknya masih bersiap-siap. Maksud saya, mereka tampaknya belum sepenuhnya siap di Iran. Saya tidak tahu cukup banyak tentang pembangunan militer sebenarnya untuk membahasnya lebih jauh, tetapi jika memang akan ada serangan, masuk akal jika dilakukan pada Jumat malam, ketika ada 2 hari sebelum pasar dibuka kembali, karena harga minyak akan bereaksi segera dan sangat besar, bukan? Tapi mungkin mari kita lanjutkan sedikit dengan temuanmu, karena kamu mengatakan bahwa semua yang terjadi dengan Iran harus dipahami dalam pola Irak dan Libya. Framed or understood in the pattern of Iraq and Libya. Yeah, absolutely. We have seen the exact. Ya, tentu saja. Kita sudah melihat pola yang persis sama sebelumnya. Semua poin yang saya sebutkan, kita sudah pernah melihatnya. Sekarang sebelum saya lupa, saya punya dokumen lain di sebelah saya. Saya sudah menyiapkan untuk para penonton Anda semacam panduan praktis. Maaf, ini masih pagi bagi saya. Suara saya sudah mulai serak. Saya sudah menyiapkan sebuah PDF, panduan praktis, untuk menunjukkan kepada penonton Anda bagaimana mereka bisa menerapkan jenis analisis ini sendiri. Tidak terlalu rumit, hanya 1 halaman atau 1,5 halaman. Tapi begitu Anda memahami hal-hal seperti ini, Anda bisa menerapkannya pada apa saja, pada Ukraina, pada Tiongkok, pada politik lokal, apapun bukan. Jadi apapun topiknya, Anda bisa menerapkan teknik-teknik seperti ini. Bisakah Anda memberi kami beberapa contoh? Tapi kita sudah membahas sebagian besar di antaranya. We talked about most of them already, right? Sorry. Maaf, yung para sa death sprays. True, yes. Yeah, true. Yeah. So Ya, kamu tahu. Ya benar.
Jadi kalau kamu ingat, kompresi waktu. Ketika kamu melihat banyak hal terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat, dan ketika pembenaran diperbanyak, sangat mudah untuk mengenalinya. Pembingkaian selektif, siapa yang didengar dan siapa yang diabaikan. Maksud saya, ini semua adalah sinyal merah yang jelas. Lalu, sinyal pasar yang saling bertentangan, seperti yang terjadi dengan harga minyak naik, masuk akal, tapi logam mulia justru turun. Hal semacam itu. Terutama urgensi buatan. Saya rasa saya menghitung 16 judul berita yang mengatakan waktunya hampir habis, hari-harinya tinggal sedikit, hal-hal seperti itu. Dan sekali lagi, hal yang menarik adalah, berkat AI, saya bisa menarik ini dari berbagai bahasa. Semua ini adalah bagian dari apa yang saya sebut sebagai multiplikasi pembenaran. Then justification multiplication, very interesting, yeah. So from Sangat menarik. Jadi pada 22-23 Januari, negosiasi program nuklir gagal. Lalu pada tanggal 27 dan 28 lagi-lagi, itulah pembenaran yang mereka coba gunakan. Intervensi kemanusiaan. Kita perlu melindungi para pengunjuk rasa. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi kontra-terorisme. IRGC sekarang adalah organisasi teroris yang dimasukkan ke dalam narasi ini. Tanggal 29-28 Januari, dorongan moral, kamu tahu, rezim ini sekarang jahat. Semacam itu. Jadi, ada banyak pembenaran untuk tujuan yang sama, jelas merupakan tanda bahaya. Lalu lagi, siapa yang tidak kamu dengar? Kamu melihat artikel dari Tiongkok, Rusia, dan sebagainya. Kami sudah menyebutkannya. Saya hanya memiliki, saya rasa, 4 tajuk berita Rusia di seluruh kumpulan data saya, 1,7%. Liputan dari dunia Arab sangat minim yang bisa dimengerti. Arab world coverage, which is understandable. I have close contacts to Jordan. Yeah, Jordan is again. Saya memiliki kontak dekat di Yordania. Yordania sekali lagi tampaknya sejalan dengan apa yang direncanakan oleh Amerika. Dan saya ingin menambahkan, saya berada di Yordania ketika rudal-rudal Iran untuk pertama kalinya, bukan yang terakhir, pertama kalinya melintasi Yordania untuk menyerang Israel. Kami begitu dekat hingga rumah-rumah bergetar. Jadi Yordania berada tepat di pusat situasi itu. Saya sepenuhnya memahami mengapa kita tidak mendengar suara apapun dari negara-negara seperti Yordania. Dan kemudian lagi, saya tahu saya sedang merangkum ini sekarang. Kerangka simetri. Iran mengancam, Rusia menolak, dan Amerika tentu saja mempersiapkan cara dan opsi. Perhatikan hal-hal seperti ini. Jika Anda melakukannya, Anda memiliki semacam kekuatan besar yang dapat diterapkan pada topik apapun. A kind of a superpower that you can apply to any topic. Yeah, so really like attention to the framing and attention. Ya, jadi sebenarnya, perhatikan cara pembingkaian dan metode yang digunakan dalam peliputan berita ini. Tapi menurutmu bagaimana? Karena kamu sendiri menulis bahwa kamu memperkirakan semacam jangka waktu 14 hari di mana serangan itu akan terjadi atau tidak. Apa pandanganmu soal itu? During which an attack either happens or not, like what's your view there? It's a tricky one. So, and I just Ini hal yang rumit. Pagi ini saja, saya mencoba mencari sedikit lebih banyak informasi. Melakukan pembangunan militer besar-besaran seperti ini adalah usaha yang sangat mahal, bahkan bagi AS. Kapal induk super ini, saya tidak tahu berapa biayanya per hari, tetapi juga pada tingkat psikologis. Maksud saya, ada orang-orang di sana yang mempersiapkan diri secara mental untuk pergi berperang ya. Pergi berperang. Kamu tahu, orang Amerika, kapan mereka benar-benar berperang? Terakhir kali adalah Perang Dunia Kedua. Jangan lupakan ini. Amerika, sejak Perang Dunia Kedua, sebenarnya belum pernah benar-benar berperang. Tindakan agresi seperti di Irak misalnya, di mana mereka membunuh setidaknya 1 juta orang Irak, dan membuat setidaknya 1,5 juta anak Irak mati kelaparan, yang oleh Madeleine Albright dikatakan di TV sebagai sesuatu yang ia anggap bisa dibenarkan, itu bukan perang, itu pengeboman. Itulah yang dilakukan Israel di atas Gaza. Terada sapoigs stengt umraithinyu. You see strength thrown about renewal. Everyone himitrbib kan. different, right? So, And there's like two things to this. On the one Dan hand, ada dua hal di sini. Di satu sisi, tentu saja Amerika Serikat senang menggambarkan tindakannya sebagai cinta damai dan demi membela nilai-nilai global. Di sisi lain, ada juga alasan domestik, karena menurut konstitusi AS, hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk menyatakan perang, bukan? Jadi sebenarnya Presiden AS harus pergi ke Kongres dan berkata semacam, "Hei teman-teman, bisakah kalian mengesahkan upaya perang kecil kita ini?"
Dan mereka tidak pernah melakukannya lagi, bukan? Selama ini, selalu menjadi keputusan eksekutif untuk melakukan hal-hal seperti itu. Maksud saya, salah satu gagasan yang agak kelam yang bisa muncul adalah bahwa tentu saja yang diinginkan Amerika Serikat adalah memprovokasi Iran agar menenggelamkan salah satu kapal mereka sehingga mereka bisa mengklaim pembelaan diri. Teluk Tonkin. Is Tenglin Gu Ramamwe Tori Scene. Yeah. Ya, tu pido mamai. Ya, tu akuele lama ethis. Disrespect. Tapi menurut saya, mereka semakin buruk dalam permainan ini. Maksud saya, sekali lagi, Anda membeda hal ini dengan sangat fasih dan elegan. Namun kali ini, seluruh proses pembangunannya tampak, bahkan media barat pun menghadapi kesulitan besar untuk benar-benar mempercantik babi yang lebih besar ini. I love this expression. What was it? Saya suka ungkapan ini. Apa itu tadi? Palin? Pokoknya ya. Jadi ini semakin sulit karena orang-orang semakin terdidik. Tidak cukup cepat, tidak cukup banyak, tapi tetap saja semakin terdidik berkat media sosial. Itulah sebabnya Netanyahu dan kawan-kawan sekarang sangat tertinggal dengan Twitter. Dengan seluruh reposisi Twitter ini dan pembelian dari Larry Ellison. Itu akan menjadi cerita yang berbeda. Maksud saya, apa yang mereka semua lakukan ya. Jadi, perang informasi, kata kunci, perang kognitif. Izinkan saya menyelipkan ini sebentar. Perang kognitif, ada sebuah dokumen saya punya. Cognitive warfare, there is a document, I have it. For readers, I can send it around. Untuk para pembaca, saya bisa menyebarkannya. Perang kognitif. NATO kini menganggap otak penduduknya sendiri sebagai medan pertempuran berikutnya. Itu adalah kata-kata mereka sendiri. Dan mereka melakukannya dengan cara-cara psikologis yang sangat-sangat canggih dan melalui berbagai saluran yang berbeda. Jadi perang kognitif digunakan untuk memengaruhi penduduk NATO sendiri agar menerima perang-perang yang akan datang, yang akan kita saksikan. Sayangnya, itulah kesimpulan saya. Kita sedang memasuki masa yang sangat menantang, dengan banyak gejolak dan perubahan. Ya, saya yakin Nasalithia. That's something I'm convinced about. Ini mungkin. Kita sangat beruntung karena saat ini kita kedatangan tamu kedua hari ini, rekan kita dari Jerman. Saya akan mempersilahkannya naik ke panggung sekarang, Rainer Rupp, yang kembali bergabung bersama kita dari Jerman. Secara singkat, Rainer dulu bekerja untuk NATO pada tahun 1970-an, dari 1977 hingga runtuhnya Blok Timur. Bahkan, sedikit lebih lama lagi, ia meneruskan informasi intelijen ke Jerman Timur. Jadi, ia adalah seorang mata-mata yang benar-benar aktif bekerja dan kemudian menghabiskan 7 tahun di penjara karena kegiatan spionasenya. Rainer, selamat datang siaran langsung kami. Rainer, welcome to our live stream. Senang berada di sini. Halo. And Rainer, the other guest here is Thomas Karat. Tamu lainnya di sini adalah Thomas Karat. Kami baru saja membahas salah satu artikelnya dan dia menyampaikan bahwa kita tidak hanya dimanipulasi oleh media arus utama dengan propaganda pro-perang dalam jumlah besar, tetapi juga bahwa perang kognitif oleh NATO ini sedang berlangsung saat ini untuk, bisa dibilang, menanamkan gagasan tentang perang dengan Iran. Apakah Anda setuju dengan hal itu? The idea of war with Iran. Do you agree with that? Yes, so I fully agree with. Ya, saya sepenuhnya setuju dengan itu. Tetapi ini bukan hal baru dalam kasus NATO. Dengan Iran, hal ini sudah terjadi sejauh yang bisa saya ingat. Kita sudah pernah melihat peningkatan ancaman seperti ini dengan pengerahan kelompok kapal induk dan sebagainya untuk memaksa terjadinya negosiasi. Maksud saya, mereka sebenarnya tidak ingin bernegosiasi. Mereka ingin perubahan rezim. Saya selalu membandingkannya dengan menodongkan pistol ke kepala seseorang sambil berkata, "Saya hanya ingin bicara denganmu." Namun hal yang lebih menarik dari semua ini adalah bahwa setiap kali hal ini terjadi, justru para sipil, para politisi di Amerika Serikat yang mendorong militer untuk membangun posisi yang mengerikan dan mengancam seperti itu. Ada 2 gugus tempur kapal induk, dan di negara-negara sekitarnya mereka sedang memusatkan kekuatan, menerbangkan pembom dan pesawat untuk meningkatkan kemampuan mereka menyerang Irak.
Itu terjadi pada tahun 2007. Lalu pada tahun 2012 di bawah pemerintahan Obama, kami memiliki 3 gugus tempur kapal induk yang berhadapan dengan Iran, ditambah semua pesawat di pangkalan udara sekitar, dan seterusnya. Setiap kali, militer Amerika berkata, tidak, itu sudah cukup. Kami tidak ingin berperang. Dan mereka memang tidak ingin berperang karena alasan yang baik. Faktanya, pada tahun 2012 ada situasi yang unik, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada 4, maksud saya di Amerika Serikat ada 4, saya tidak bisa menemukan kata dalam bahasa Inggrisnya sekarang. Waffengattung, maksud saya cabang-cabang angkatan bersenjata. Kita memiliki angkatan darat, dinas bersenjata. You have the army, armed services. You have the army, the navy, you have the air force. Kita memiliki angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan sebagai satu kesatuan militer terpisah, Korps Marinir. Sekarang masing-masing dari angkatan bersenjata ini memiliki kepala staf, dan dari keempat kepala staf tersebut, 3 di antaranya secara terbuka menyatakan, kami tidak ingin berperang dengan Iran. Itu terlalu berbahaya. Satu-satunya mendukungnya tentu saja angkatan udara. Jelas sekali orang Amerika punya pepatah, angkatan udara tidak membuat janda dan yatim piatu. Maksudnya, mereka tidak pernah mengalami korban jiwa sebanyak itu di angkatan udara. Tidak pernah sebanding, misalnya, dengan angkatan laut, marinir, atau angkatan darat. Jadi mereka naik ke pesawat, menjatuhkan beberapa bom, dan kembali pukul 4 sore sambil menikmati gin dan tonik di ruang perwira. Itulah sikap para pilot pemberani Amerika. Namun, dalam setiap kasus, hal itu tidak sampai menjadi perkelahian. Sekarang, poin yang ingin saya sampaikan adalah ini. Hari ini, armada super-duper, luar biasa, menakjubkan milik Trump sedang berlayar dengan sikap mengancam menuju Iran. Dan armada itu lebih lemah dari sebelumnya. Lebih lemah dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pada saat Iran justru lebih kuat dari sebelumnya. Satu-satunya hal berbahaya dari seluruh situasi ini adalah bahwa kita tidak bisa menghitung atau tidak bisa mengharapkan perilaku rasional dari Trump. Karena dia semakin tidak rasional. Yang kita tahu tentang Trump, dan saya mengikutinya sejak awal, bukan hanya dalam perubahan sikap kali ini, bahwa tidak ingin terlibat dalam perang yang berkepanjangan. Masalahnya adalah bahwa pihak Iran telah mengatakan, jika kalian menyerang kami lagi, kami akan habis-habisan. Dan sejauh yang saya tahu, dan saya juga mendengarnya dari, saya tidak bisa menjaminnya, tetapi Mearsheimer baru-baru ini mengatakan bahwa ketika Netanyahu datang ke Amerika Serikat beberapa hari yang lalu, dia tidak datang untuk mendorong Trump memulai perang lain melawan Iran, melainkan sebaliknya, karena pihak Israel belum siap. Sekarang, saya baru saja mempersiapkan diri untuk membicara ini dan menggali sebuah laporan Kongres dari Congressional Research Service untuk arsip saya. My archive and just to point out what Dan hanya untuk menunjukkan, ya Anda tahu apa itu THAAD, yaitu Terminal High Altitude Area Defense, sistem pencegat pertahanan di ketinggian tinggi. Katanya sih super canggih, bahkan lebih baik daripada Patriot, karena Patriot dianggap gagal juga. Ini berasal dari Congressional Research Service, sebuah dokumen Kongres, dan disebutkan bahwa pencegat THAAD menyumbang hampir setengah dari seluruh pencegat AS dan Israel yang digunakan untuk melindungi Israel dari rudal balistik jarak menengah Iran. Studi tersebut mengklaim 92 pencegat THAAD digunakan untuk konflik dan style AS sekitar 6/2 pencegat. Of 632 interceptors. So all over, that makes about 15%. Jadi secara keseluruhan, itu berarti sekitar 15% dari mereka, digunakan melawan pencegat Israel. Sekarang poin yang lebih menarik adalah, dan saya tidak akan membaca terlalu lama, bisa memakan waktu 3 hingga 8 tahun untuk mengisi kembali persediaan pencegat THAAD. 3 hingga 8 tahun. Setiap pencegat bernilai $12,7 juta, dan total permintaan pengadaan untuk tahun ini, permintaan anggaran resmi adalah untuk 37 pencegat dengan $50 Iswite de Brayson keeper is kind and just states retaliate with Ricky in Bor. Because then I upped.
Wix, mereka They're not ready. They are not ready, but then Mereka Thomas, belum maybe siap. you can jump in Tapi here. lalu, I mean, Thomas, mungkin kamu bisa ikut menanggapi di sini. Maksud saya, jika kamu menggabungkannya dengan apa yang dikatakan Thomas, argumen bahwa gempuran media itu tiada henti dan menciptakan rasa urgensi. Apa yang bisa kita simpulkan dari situ, Thomas? What does that tell us, Thomas? It's a good question. I fully agree. I also heard Itu pertanyaan yang bagus. Saya sepenuhnya setuju. Saya juga mendengar Mishama mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya memohon kepada Trump agar tidak menyerang saat ini. Di sisi lain, pengerahan kekuatan yang kita lihat di sini sangat besar. Mereka tidak bisa mempertahankan ini terlalu lama. Jadi, jika Trump mengetahui apa yang baru saja dikatakan Rainer, maka itu bisa mengarah pada, katakanlah, diplomatic kekuasaan. Dua with team Broj, membamfrin hukapt and sep to Jorwand. Saya tidak nama hawa. I don't know. Rainer, what are you making out of it? Rainer, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Jika mereka belum siap, dan jika jelas bagimu bahwa mereka belum siap, lalu apa strateginya? Maksudku, agak bodoh rasanya muncul dengan kekuatan yang lebih kecil dari yang pernah digunakan sebelumnya. Padahal waktu itu pun mereka tidak menyerang. Apakah mereka sedang mengalami sindrom Venezuela, di mana mereka berpikir bahwa dengan memiliki cukup banyak aset, mereka bisa menyampaikan maksud mereka dan memaksakan tuntutan Muktafi? And get through your demands? I only put it that way. Only a non-military. Saya hanya mengatakannya seperti itu. Hanya seseorang yang bukan militer, atau seorang di militer yang mungkin sedang mencoba sesuatu, yang saya kira kadang-kadang memang terjadi, yang bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Tapi Anda berbicara tentang strategi. Apa strateginya di Venezuela? Lihat, sekitar setengah tahun sebelum operasi khusus Rusia di Ukraina, ada sebuah artikel yang sangat panjang berhalaman-halaman di New York Times, di mana para militer, politisi, dan Pentagon memberkafapagyan ng mereka selama beberapa di akhir. Mereka tuloy secara singkat infamia at with di mana pun di dunia Frankfurt di Venezuela. Do the kind of thing what happened in Venezuela. 60,000 men in arms, 60,000 prajurit bersenjata, setengahnya pasukan khusus yang dilatih untuk jenis operasi tertentu di bawah Pentagon, dan setengahnya lagi di bawah komando CIA. Mereka akan beroperasi bersama, berkoordinasi sesuai dengan tugas, mampu pergi kemanapun di dunia, dan keluar dalam waktu 24 jam untuk menculik seseorang, menyingkirkan seseorang, atau apapun. Itulah yang mereka bayangkan sebagai masa depan peperangan. Mereka telah mempersiapkan semua itu setahu, dan sejak tarik forward di Aguda, setiap itu diperlibat menjadi John Quinn, Everpress di Munich, Stafford di Munich. I think it was in Munich, and made come on, you can go home. Di Munich, dia membuat komentar, sesuatu seperti, kalian bisa pulang, kami tidak ingin berbicara dengan kalian, kalian harus melakukan apa yang kami perintahkan. Setelah itu, keadaan berubah. Dan kamu harus ingat, dan aku sangat mengingatnya, bagaimana rancangan misalnya dalam ilmu militer Rusia menunjukkan terobosan yang benar-benar menakjubkan, yang sekarang kita lihat diterapkan di lapangan. Hanya saja waktu itu, ketika terobosan teoretis tersebut dicapai, orang Rusia atau Soviet withdrew for the means to militarize these things. Meanwhile, digital developments. Sementara itu, perkembangan digital memungkinkan miniaturisasi sistem-sistem ini. Dan kini sistem tersebut diterapkan dalam peperangan elektronik di berbagai bidang. Misalnya rudal hipersonik atau rudal bawah air yang bergerak di dalam gelembung gas atau plasma. Ngomong-ngomong, Iran juga memilikinya. Nama kode NATO menyebutnya sebagai pembunuh kapal induk, yang dirancang untuk bergerak di bawah air dalam lapisan plasma itu. Tuatral Gothas Terskider terhadap Soviet, sekarang Rusia dan Iran. Iran, karena ketika kompleks industri militer Soviet runtuh, banyak teknologi menyebar ke seluruh Republik Soviet, namun di Asia Tenggara. Socialist republics, scientists from there, they preferred to the Iranians. Mereka memilih untuk, ya orang Iran tidak bodoh.
Hababi Kaziamoy, kalian bisa mendapatkan pekerjaan bagus di sini. Jadi kalian lebih suka bekerja di Iran daripada menjadi sopir taksi di Moskow, seperti yang harus dilarikan banyak orang terampil untuk mencari nafkah. Ahmadi Shkval juga tiba di Iran. Senjatanya memiliki stekorde yang berbeda, telah dikembangkan, dapat melaju di bawah air dengan kecepatan sekitar 360 km per jam. Satu-satunya kelemahannya adalah jangkauannya tidak terlalu jauh dan suaranya sangat bising. Tetapi senjata itu bisa ditembakkan dari perahu kecil. Dan orang-orang Iran telah berlatih melakukan serangan berkelompok dengan perahu-perahu kecil itu. Jadi, seperti yang kamu lihat, kapal-kapal Amerika benar-benar dalam bahaya jika mereka terlalu mendekat. American ships are really in danger if they get too close. Do you think the Americans? Apakah menurutmu orang-orang Amerika sedang berusaha memancing orang-orang Iran agar menembakkan tembakan pertama? Kamu tahu, Thomas sebenarnya menunjukkan bahwa kapal induk yang sekarang berlabuh di depan Iran itu bertenaga nuklir. Jadi menyerangnya bisa berpotensi menyebabkan bencana ekologis. An ecological catastrophe. Well, this is always the. Ya, ini memang selalu menjadi maksud saya modus operandi orang Amerika, memprovokasi seseorang sedemikian rupa hingga pihak lain yang menembakkan tembakan pertama. Maksud saya, inilah yang terjadi di Pearl Harbor. Ya, itu tidak terjadi begitu saja, seperti yang dikatakan orang Amerika. Tidak, orang Amerika berusaha mencekik Jepang. Saya tidak membela kaum fasis atau imperialis Jepang pada masa itu. Mereka melakukan hal-hal mengerikan di Tiongkok dan di kawasan itu. Tetapi orang Amerika berusaha mencekik mereka, memutus pasokan minyak, dan sebagainya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan angkatan laut untuk memblokir akses Jepang terhadap pasokan tersebut. Dan apa yang dilakukan Jepang? Mevasik terverbeled is trace memorian intent to the good at map di Hawaii, tight monta, then digregat to break. Destroying the Pacific Fleet in Hawaii, which they didn't do very well. Right. Benar. Thomas, do you want to jump in? Thomas, apakah kami ikut beri? Berkenaan kami seseorang get the race, inolagi beraksi, kami semakin kata, oh, kami diserang. We've been attacked. Yes, so again. Ja, je hebt det lagi. Seperti yang Reynard kata, Math over year and stis times bowage. En how we fix digging. Noth stis van bekamlis bububot. But it goes hand in hand with a lot. Tapi hal itu juga sejalan dengan banyaknya perhatian media di Barat sebenarnya. Dan maaf, Rainer, Thomas bilang ini semacam buku pedoman, kita sudah pernah melihat semua ini sebelumnya. Tapi hal itu juga sejalan dengan banyaknya sinyal publik. Saya berada di Vancouver sekitar seminggu yang lalu untuk menghadiri sebuah konferensi. Dan ada demonstrasi yang cukup besar, 5-6 ribu orang dengan mudah. Orang-orang Iran, banyak orang Iran dan Kanada, meneriakkan hal-hal seperti Trump, mulai sekarang, perubahan rezim harus terjadi. Jadi sebagian besar masyarakat sudah percaya pada gagasan bahwa perubahan rezim sekarang bukan hanya sesuatu yang diinginkan, tapi juga masalah kemanusiaan. Juga karena kita terus disuguhi gagasan tentang misalnya 30.000 pengunjuk rasa Iran yang tewas di Iran. Maksud saya, sungguh gila sejauh apa orang-orang ini mau melangkah. Apakah kamu ingin tu Swiss atau Rainer? Mun Reinert. Yes. But look here. Lihat, ketika mereka mengatakan itu, ya saya juga punya kontak di Iran. Dan saya sudah beberapa kali diwawancarai oleh IRIB. Sekarang mereka itu pejabat, tapi saya juga punya beberapa kontak pribadi melalui teman-teman di sini yang punya kerabat di kampung halaman. Mereka bukan pendukung rezim mullah, tapi mereka orang Iran, patriot Iran, dan mereka menelepon ke rumah. Saya mendengar reaksi serupa dari orang lain. Sekarang semua ini memang bersifat anekdotal, tapi apa lagi yang kita dapat dari pihak lain? Maksud saya, itu cukup jelas. Saya rasa Pompeo yang bilang, kami mendukung kalian dan Mossad juga mendukung kalian. Bahkan orang Israel pun bilang, kami membantu kalian. Membantu mereka dengan siapa? Mungkin dengan Mac.
with whom are they helping them? With the MEK probably. Now the MEK was not so long ago. Sekarang, MEK belum lama ini, ya beberapa tahun yang lalu, masih ada dalam daftar organisasi teroris Amerika. Namun ketika Amerika bisa memanfaatkan para teroris itu, mereka tiba-tiba berubah menjadi pejuang kebebasan moderat, seperti yang kita lihat di Suriah. Di Suriah, para teroris Al-Qaeda pada dasarnya menjalankan pemerintahan dengan dukungan Amerika. Jadi apa yang terjadi di Iran bukanlah pemberontakan rakyat. Dan kekhasan untuk personal cerita telepon berbentuk MEK dan kelompok lain sudah melihat feed news. Mereka bersembunyi atau menembak dengan unimu, menyiram masukan keimanan. Itu adalah pengulangan Maidan di Iran. Exactly. Yeah. Repeated in Iran. So of course civilians will be. Jadi tentu saja warga sipil akan terbunuh, tapi tidak dalam. Maksud saya itu konyol. Ada semacam perlombaan tentang siapa yang bisa mengeluarkan angka korban tertinggi. Kenapa tidak 300.000? Yang berikutnya bahkan lebih tinggi. Itu hanya untuk menghasut rakyat. Tidak ada buktinya. Dan kita tahu bahwa pasukan di lapangan berpikir kita kemudian bisa masuk gaya Venezuela, menculik Khamenei atau siapapun, menyingkirkannya, lalu rezim akan berubah. Dan kemudian pasukan di lapangan ini, MEK dan beberapa agen lainnya dan sebagainya akan menciptakan kekacauan, dan hal-hal itu akan terjadi. Orang Iran tidak siap untuk itu. Maksud saya, mayoritas penduduknya tidak siap untuk itu. Dan bahkan jika itu terjadi, lalu apa? Apa hasil dari serangan besar biasa ke Caracas itu? Raid into Caracas. Yeah? Okay, they nabbed Maduro. They showed all. Oke, mereka menangkap Maduro. Mereka menunjukkan, oh lihat kami bisa melakukan itu. Tapi apa hasilnya? Apa sebenarnya yang terjadi di lapangan? Dan itulah yang bahkan ditunjukkan oleh strateginya. Masalahnya adalah Trump, ya, maksud saya bahkan rakyat di Amerika Serikat pun tidak bertanya apa yang terjadi di Venezuela. Tentang apa semua itu? Tentang apa semua itu dengan Greenland? Trump mengalami 2 kemunduran pada dasarnya. 2 kemunduran. Dia butuh sebuah keberhasilan. Dan itu mungkin saja. Bahkan jika dia mengebom lagi dan menyatakannya sebagai kemenangan. Mengebom lagi dan mengebom sekali lagi. Semua instalasi nuklir yang sebelumnya mereka yakin sudah benar-benar dihancurkan terakhir kali. Tapi orang-orang Iran pasti sangat-sangat hebat, karena mereka telah membangun kembali semuanya selama ini. Jadi orang-orang Amerika harus menghancurkannya lagi, menjatuhkan beberapa bom, menyatakan kemenangan, lalu pergi. Hanya saja orang-orang Iran telah berkata, kami tidak akan memainkan permainan itu lagi. Mereka sudah melakukannya sekali, dan menurut saya itu adalah kesalahan ketika mereka langsung setuju untuk gencatan senjata. Secara strategis, seharusnya mereka melanjutkan setidaknya beberapa hari lagi untuk menunjukkan kepada seluruh dunia di mana posisi Israel dan Amerika. Itu akan mencegah peningkatan ketegangan sekarang, tapi saya rasa mereka tidak akan hanya duduk diam dan menerima tanpa bereaksi. Saya rasa mereka harus melakukannya. Kamu tahu, Thomas, ini membawa kita kembali pada gagasan tentang perang kognitif. Tentu saja, seluruh serangan media yang kita lihat dan yang kamu jelaskan dengan sangat baik di bagian pertama, sebenarnya hanyalah bagian dari serangan itu. Bagian dari segala sesuatu yang digunakan Amerika Serikat untuk mencapai perubahan rezim. Serangan ini diarahkan kepada rakyat Iran, pemerintah Eropa, dan masyarakat Eropa. Ini adalah serangan perang modern total ala tahun 2002 terhadap pihak lain, meskipun sejauh ini belum sampai pada peluncuran rudal. Dan ini menjadi semakin canggih karena media sosial. Kita semua memiliki jejak digital, dan mereka mengenal profil psikologis kita lebih baik daripada kita sendiri. Mereka bahkan tahu siklus yang kita alami, sehingga mereka dapat menargetkan kita dengan ketepatan luar biasa. Mereka bisa menargetkanmu, Pascal, dengan cara yang berbeda dari Rainer, dan mereka menargetkanku dengan cara yang berbeda dari kalian berdua. Dan itulah bagian yang menakutkan.
Mereka melakukan ini dengan cara-cara psikologis yang sangat canggih, bukan? Tujuan utama propaganda adalah memastikan tidak ada yang menyadari bahwa itu adalah propaganda. Yang di Barat, seperti yang saya katakan di awal, mereka telah berhasil melakukannya. Karena di Barat, kita tidak percaya bahwa kita memiliki propaganda. Hanya orang Rusia dan Korea Utara, bukan? Nah, begitulah. No, it takes Ze kent even boarding down worth when we race free studief kruta, the win some million. Rainer. Rainer, please. But there's one propaganda and there's Tapi ada propaganda, dan kemudian ada dunia nyata. Dan dunia nyata, realitas yang sesungguhnya pada akhirnya akan menang. Jika sampai terjadi bentrokan, itu juga akan menjadi kebangkitan yang keras bagi kita. Maksud saya, kita juga akan terdampak jika Selat Hormuz ditutup dan kita tidak lagi membeli minyak atau gas Rusia tentu saja. Ini juga akan sangat sulit bagi Jerman. Bagaimanapun, kamu pasti tahu karya Sun Tzu, bukan The Art of the Deal, tapi The Art of War. Selalu berpikir prinsip utama Sun Tzu bahwa jika seorang panglima perang memasuki medan pertempuran, sangat penting baginya untuk benar-benar memahami dan kekuatan lawannya. about the weaknesses and the strengths of the opponent. But even more important, it is to know your own. Namun yang lebih penting adalah mengetahui kelemahan dan kekuatan diri sendiri. Sekarang dalam hal ini, baik itu Ukraina maupun sekarang Iran, Barat atau Amerika Serikat telah gagal dalam kedua hal tersebut. Mereka masih hidup dalam ketakutan, dengan gagasan bahwa kami masih merupakan negara adidaya, kami masih memiliki tentara terkuat dan paling cemerlang di dunia, kami masih bisa makan kami mau. Ya, mereka masih bisa melakukan apa yang mereka mau di belahan bumi mereka sendiri. Namun karena alasan logistik semata, Rusia dan Tiongkok sangat enggan berperang di sisi lain dunia, melawan lawan yang begitu kuat. A very mighty opponent that is no Americans are so very mighty, especially with their Orang Amerika masih sangat kuat, terutama dengan kekuatan utama mereka. Kekuatan utama mereka dalam proyeksi kekuasaan adalah angkatan laut, dan itu masih belum tertandingi. Hanya ketika mereka mendekati Tiongkok atau Rusia, saya pikir mantan Menteri Pertahanan Rusia, Shoigu, mengungkapkannya dengan sangat baik dalam sebuah pidato pada tahun 2015. Dia berkata, kami tidak membutuhkan kapal induk, kami membutuhkan pembunuh kapal induk. Linjerbray sesaw aisu, dengan istas membunuh kapal induk to build. Keketsus pro ang sebenarnya, kapal induk sta. In a real case of war, those aircraft carriers don't even get within reach with. Jika kapal induk AS bergerak menuju perbatasan Rusia, saya rasa mereka mungkin bahkan tidak akan berhasil melintasi tengah Samudra Atlantik. Hal yang sama berlaku untuk Tiongkok. Dan hal ini sebenarnya bisa dikonfirmasi. Karena jika Anda melihat perkiraan anggaran daftar keinginan 5 tahun dari Pentagon, Anda tidak akan menemukan kapal induk baru. Sebaliknya ada lebih banyak kapal kecil, sebaiknya yang otomatis, drone yang lebih besar, drone kapal, kader de memadarit band dajag gawo berbesar. Yang bisa sesar nempuk de frontier modern. Sitting ducks in the modern age. If you allow me very briefly, I would like to come back to something that Jika Anda mengizinkan saya, secara singkat, saya ingin kembali ke sesuatu yang baru saja dikatakan Rainer, Sun Tzu, dan seni berperang. Sekarang, Rainer tinggal di Jerman, kalau tidak salah bukan? Orang Jerman punya sebuah kata, Putin Versteher. Maksud saya, ini berkaitan dengan perang kognitif, bukan? Populasi Jerman telah begitu terindoktrinasi, sehingga mereka percaya bahwa seseorang yang memahami Putin, seorang Putin Versteher, adalah orang bodoh, pengkhianat, atau apapun. Padahal aturan paling dasar dalam peperangan adalah bahwa kita harus memahami lawan kita. Anda bahkan bisa melihat stiker di mobil, atau stiker semacam itu. it's just crazy. Well, we in the Cold War, Nah, pada masa Perang Dingin, kita dulu punya mereka. Kita menyebut mereka sebagai Kremlinolog, setara dengan pakar Putin masa kini, kalau boleh dibilang begitu. Kita punya banyak sekali dari mereka. Mereka memegang jabatan penting di universitas, dan kita mengundang mereka bersama NATO untuk bertukar gagasan. Pemikirannya bersifat strategis,
tentang perubahan, dari ekonomi hingga politik sampai perkembangan militer. Kita perlu tahu apa yang sedang terjadi dan sebaliknya. Hal yang semalat gaya terusi. Imbalingly nuridity ketika 3 de memahami betul before samtoring istimbarang kesulbeli. Kita harus memembering. You have to understand. Ya, mekanisme di mana keputusan sedang dibuat. Kalau tidak, kamu tidak bisa membuat prediksi yang akurat. Tapi tampaknya saat ini, kita juga sedang mengalami serangan besar-besaran. Serangan terhadap kemampuan kita untuk memahami dan melakukan hal itu, bukan? Dan dengan kita, maksud saya adalah kita masyarakat umum di lapangan. Kita diberitahu, kamu bahkan tidak boleh mencoba memahami mekanisme di balik pengambilan keputusan. Decisions. Dagen theadieri totset pokramentid. Itoffen ketbu with that rain. Jewel be cherished in maladtort minion. Clever than the ordinary person. So, I mean, we're going through quite an insane moment. Kita sedang melewati masa yang benar-benar gila. Rainer, saya ingin kamu tetap bersama kami sedikit lebih lama, agar kita bisa melakukan satu segmen lagi. Tapi Thomas, terima kasih banyak sudah meluangkan 1 jam penuh waktumu untuk kami. Bagi orang-orang yang ingin melihat karyamu, mereka sebaiknya memeriksa kanal YouTube-mu. Itu benar-benar... Yes, so... Bolehnya Thomas, mutingareth. Kamu titing di mana Thomas? where do you live, Thomas? City West? Which country? Dari negara kamu berasal, Thomas? Well, I rather Ya, keep it. saya lihat sibuk secara pribadi. Tapi Rainer, saya bertanya aik, semenor amat kau semidoko konsmarid, siya sing mat. Okay? If you're interested, yeah? Sistra, Okay. So, You get some I will leave you... contact, yeah. Baik, saya percaya padamu. Ya, sekarang saya percaya pada pria itu. Hanya satu komentar terakhir. Saya ulangi ini. Jika ada yang ingin panduan praktis tentang cara menganalisis judul berita seperti yang saya jelaskan, hubungi saya melalui Substack. Sangat mudah. Rainer, senang sekali berbicara denganmu. Dan terima kasih Pascal sudah mengundang saya. Selalu menyenangkan. Terima kasih banyak Thomas. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih. Sampai jumpa. Thomas, see you next time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Again, Selamat tinggal. Dan sekali lagi, Thomas Karat. Dia ada di Cube Analytics di YouTube, dan dia juga punya Substack. Semua orang bisa menemukannya di sana. Dan sekarang, Rainer, sekarang hanya kita berdua. Mungkin kita bisa kembali membahas perbandinganmu tentang berapa kali Amerika Serikat sudah mengancam Iran dan tidak ada hasilnya. Karena kamu punya contoh lain. Tahun 2007 hanyalah salah satunya. Ada waktu-waktu lain ketika AS melakukan hal serupa. 2012. One was satu terjadi di masa Bush, yang lainnya di masa Obama, dan yang lebih serius terjadi di masa Obama pada tahun 2012. Semuanya kembali berkaitan dengan isu nuklir. Iran telah menandatangani traktat non-proliferasi. Tetapi sebagian dari traktat itu memberikan setiap negara hak untuk memperkaya uranium hingga tingkat yang diperlukan untuk tujuan sipil. Dan siapapun yang menderita kanker atau penyakit lain, bahkan di negara kita di Jerman, kita menggunakan uranium yang diperkaya dalam sejumlah aplikasi medis. Uranium tersebut juga digunakan bidang teknologi, dan sejauh yang saya tahu, bahkan sampai basis tertentu digunakan untuk mencegah teman stay rusak dan sebagainya. Foods from perishing faster, etc. Anyway, there are a whole lot of civilian. Bagaimanapun, ada banyak sekali aplikasi sipil yang membutuhkan uranium yang diperkaya. Sekarang, pihak Israel, dan karena itu juga Amerika khususnya, Israel ingin tetap menjadi satu-satunya kekuatan nuklir di wilayah tersebut. Saya bisa memahami hal itu. Mereka ingin tetap menjadi satu-satunya kekuatan nuklir di sana, yang memberi mereka katakanlah pengaruh politik yang sangat istimewa. Itu memberi mereka banyak pengaruh politik di kawasan tersebut. Sekarang, mereka ingin menghentikan Iran sepenuhnya, agar Iran sama sekali tidak memperkaya uranium. Karena mereka mengatakan bahwa begitu proses itu dimulai,
tidak ada cara untuk benar-benar mengendalikan sejauh mana mereka melakukannya, di mana mereka berhenti. Baiklah. Oleh karena itu, untuk mengendalikan hal itu, kita memiliki In order to control that, we have the international Badan Energi Atom Internasional. agency, agency, and they had free. dan mereka memiliki akses bebas di Iran. Bukan hanya akses bebas, mereka tentu saja diizinkan untuk memasang kamera di mana-mana. Bukan hanya kamera foto, tetapi juga kamera video yang terus-menerus menyiarkan, dikendalikan, dan terhubung melalui internet. Sudah berapa lama kita memiliki internet? 20 tahun atau lebih lama? 25 tahun atau lebih? Tidak, saya sudah memilikinya di kantor saya pada tahun 1993. Melalui internet, mereka terhubung sehingga dapat memantau semua aktivitas keluar masuk di area-area penting, tentu saja di bawah tanah. Bagian-bagian penting dari fasilitas pengayaan. Nah, untuk itu, dibutuhkan jenis sentrifugal tertentu dan sebagainya. Jadi bahkan pembelian sentrifugal yang sangat khusus dapat dipantau dan seterusnya. Could be controlled and etc. So it was, and the International Atomic Energy. Jadi Badan Energi Atom Internasional lah yang berulang kali mengeluarkan pernyataan bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada masalah. Iran tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan apa yang telah mereka janjikan atau tanda tangani. Tapi, seperti yang kita tahu, hukum internasional tidak terlalu berarti bagi Amerika Serikat. Hal itu sudah terbukti berkali-kali. Dan bagi protegenya, Israel, bahkan lebih sedikit lagi. Jadi mereka ingin menghentikan Iran dari proses pengayaan. Ada tawaran agar Iran melakukan proses itu di negara lain dan kemudian mengimpor bahan yang sudah siap digunakan. Namun pihak Iran berkata, tidak, kami sudah terlalu sering dikenai sanksi dan pembatasan ekspor. Kami ingin memiliki kemampuan dan kapasitas kami sendiri. Jadi sebagai akibatnya, As a result, Itulah yang terjadi ketika kamu melakukan siaran langsung dan telepon mulai berdering. Teman-teman, kami masih membiasakan diri melakukan siaran langsung di Neutrality Studies. Tapi Rainer, ya akibatnya? as a result, Akibatnya, mereka mencoba menekan Iran dengan kekuatan militer, menempatkan 3 gugus tempur kapal induk di depan perbatasan Iran, pada dasarnya menodongkan senjata ke arah mereka. Di atas itu, bahkan sejak masa Obama ada tuntutan tambahan, agar Iran menghentikan pengembangan rudal jarak menengah yang dapat menjangkau Israel. Dan Iran berkata, tidak mungkin, sama sekali tidak. Itu jaminan kami agar bisa membalas Israel jika mereka menyerang kami. Dan hal itu masih berlaku hingga kini. Maksud saya, Trump menginginkan agar Iran tidak memiliki kemampuan nuklir dan tentu saja tidak memiliki rudal yang dapat mencapai Israel. Apa yang sebenarnya diinginkan Trump adalah agar Iran menyerah total, dan yang mereka inginkan sesungguhnya adalah perubahan rezim. Untuk itu, mereka bahkan menghidupkan kembali lelucon tentang putra Shah. Dia terlihat seperti bahan tertawaan. he looks like a joke. It's like every time. Dia terlihat seperti lelucon. Setiap kali yang menceritanya, ada pemerintah yang terkini. Dan kamu sadar perspektifmu suatu tepat seperti bong atau seperti steam. Itu value buruk. Informasi buruk. Ya. Yeah. No, from that point of view, Tidak. nothing Maksud saya dari sudut pandang itu, tidak ada yang terjadi karena kasusnya sudah tahun 2012. Kalau kamu mau, aku bisa kirimkan apa yang aku tulis waktu itu tentang hal tersebut. Apakah kamu bisa mempublikasikannya di halaman webmu? a possibility of publishing it on your webpage? If I can. send you Saya bisa. And seekum things spec for engganyu. Yes. yeah, if you're interested, I'm not pushing for it, but Ya, kalau kamu tertarik, aku tidak memaksakan, tapi aku bisa. Kamu bisa melihat bagaimana militer AS dalam sejumlah pernyataan dari para perwira tinggi yang aku kumpulkan waktu itu, terutama para kepala staf mengatakan, kami tidak ingin menyentuh mereka karena mereka punya kemampuan untuk benar-benar melukai kami. now Sekarang, tentu saja, dalam perang besar yang normal, Amerika akan mengalahkan Iran, tapi dengan biaya yang luar biasa besar. Kamu tahu, ini hal yang sudah nih peperangan.
Isik Amhur menyerang dari udara, kita tidak mengebelah pun di darat. I mean, it's a well-known thing for Sebenarnya, sepuangnya ng sektu bal yang itu bombat terimbari di titik for serangan menyerang. Itu merenlim Haris that broke the tough war the same growth. change the regime. I mean, what they hoped it would change the regime. No, the population even kind of rallied around. Tidak, bahkan rakyatnya semacam bersatu tanpa benar-benar tahu lebih baik bersatu mendukung rezim tersebut. Hal yang sama terjadi di Irak atau tempat lain yang mereka bom. Atau Korea Utara, mereka membom wilayah sipil, Hanoi, dan sebagainya. Apakah itu membuat rakyat berkata, tidak, kita harus menyingkirkan para pemimpin kita dan melakukan revolusi, dan seterusnya? Tidak terjadi. Itu tidak pernah terjadi berulang kali, tetapi mereka tetap melakukannya. Jadi, jika mereka melancarkan kampanye pemboman jangka panjang, tidak ada orang Amerika di Timur Tengah yang akan aman lagi. Benar, dan Israel juga tidak. Bukan semata-mata karena rudal Iran, itu tidak cukup. Karena pada tahun 2012, dalam bulan pertama saja, sekitar 25.000 orang Iran mendaftar di sebuah kantor khusus sebagai calon pengebom bunuh diri untuk dikirim ke berbagai tempat. Kira pikir kini, peristiwa Auster ini tertiwar dan semua. Shiite minorities are in the Middle East. Yeah, even in Saudi Arabia, you have a substantial Shiite minority. Kan di Arab Saudi ada minoritas Syiah yang cukup besar, jadi di seluruh Timur Tengah. Itu hanya satu aspek tertentu. Jika kita mendekat, ada Selat Hormuz. Jika melihat geografinya, tempat itu mirip dengan Norwegia, dengan fjord yang sangat dalam, tidak setinggi di sana, tetapi dengan fjord dan gua yang dalam. Dari tempat-tempat itu rudal bisa diluncurkan. Dari sana juga, tiba-tiba kapal-kapal kecil, sekumpulan kapal kecil bisa muncul. Salah satunya mungkin menembakkan Shkval, salah satu rudal bawah air yang disebut-sebut itu. Meskipun menimbulkan banyak kebisingan, rudal itu melaju dengan kecepatan 350 atau 360 km per jam. Sangat cepat, mengenai sasarannya dengan cepat sekali. Selat Hormuz tampak luas, relatif lebar, tetapi sebenarnya selat itu sangat sempit. Hanya sekitar 1,5 kilometer lebarnya di bagian yang cukup dalam untuk dilalui kapal-kapal besar. Itu bisa dikendalikan dengan mudah. Segala jenis ranjau dan kapal penyapu ranjau bisa ditembaki dari pantai. Untuk menghentikan tembakan dari pantai, marinir Amerika harus masuk dan membersihkan setiap fjord kecil, dan seterusnya. Itu akan berarti banyak korban, jika mereka bahkan bisa melakukannya. Dan bahkan setelah itu, mereka harus tetap berada di sana. Kalau tidak, orang Iran akan kembali. Jadi jika mereka tetap di sana, mereka menjadi rentan dan akan diserang. Muhammad Lager Hausbergs berat van Ike Boek, Saritin in der Amerika milat en reduced. Dan masih post de Sigfit, akan strength hogi. Ekeringen berkithana seret sminken relom in jetseln. It's a sign this madab will embrace so the break day team. You have the loser card. Yeah, so it's an Jadi ini untuk pasukan di lapangan atau untuk perang jarak dekat. Itu adalah skenario mimpi buruk bagi Amerika Serikat, bagi militer. Dan kita sudah tahu bahwa mereka menyadari hal ini. Misalnya, mereka memerintahkan personel non-esensial di pangkalan mereka di Qatar untuk segera pergi. Meskipun tentu saja itu juga bisa menjadi bagian dari perang kognitif. Mengelola persepsi bahwa serangan sudah diambang terjadi. Dan kamu tahu, masih mungkin bahwa Amerika Serikat percaya, setidaknya Trump dan Rombergenci percaya, Tisagavan Hakdepetsi Mutayatullah. If they are just able to kill the Ayatollah, and maybe let's say dan mungkin katakanlah, Perdana Menteri plus Menteri Luar Negeri tingkat tertinggi untuk melakukan semacam serangan pemenggalan seperti cara Israel berhasil membunuh Nasrallah di Lebanon. Itu kamu tahu, itu sudah cukup. Kamu tahu seperti di Venezuela, kita tunjukkan pada mereka, kita bunuh mereka, dan sekarang misi selesai. Apakah kamu bisa membayangkan itu yang mungkin mereka incar? Meskipun kamu sudah menjelaskan, orang-orang Iran mengatakan, jika kami diserang, kami apa-apa it's kram hagno berjade and lawless and learn. Nitsa was youth in Faust Thingway, Nith and Kitty Sprong, it's Simjang a Yoi. If anything hits our territory.
As I say, I cannot exclude the Seperti yang saya katakan, saya tidak bisa menyingkirkan kemungkinan kegilaan, maksud saya dari Amerika Serikat, dari para politisi AS. Jika saya melihat kembali masa saya di markas besar NATO, saya banyak berurusan dengan Amerika dan para perwira tinggi. Saya seorang sipil, tetapi di tingkat militer rekan-rekan saya berpangkat kolonel atau jenderal, jadi saya cukup sering berurusan dengan militer Amerika. Dan saya selalu terkesan oleh mereka dari kalangan yang kiri, Ermat Hespit, Anda selalu para tentara Amerika ini mengerikan, militer. Di bawah form etitan politik mereka, dan stuff damai. By comparison to their political leaders, they were peaceniks. And it was quite clear. Dan itu benar-benar jelas, sangat jelas, mereka mengenal perang. Banyak dari mereka memiliki anak yang bertugas. Mereka cukup tua untuk memiliki anak yang bertugas. Mereka tidak menginginkan perang. Tentu saja, untuk menunjukkan kekuatan. Lagi Sun Tzu, perang terbaik adalah perang yang bisa dimenangkan tanpa satu tembakan pun dilepaskan. Maksud saya, jika kamu membuat pihak lain terkesan begitu besar dengan memiliki senjata terbaik dan sebagainya, itulah yang mereka inginkan. Dan jika bisa memiliki lebih banyak lagi, bagus. Tapi mereka, dibanding dengan para penguasa sipil, cenderung menghindari risiko. Untungnya. Maksud saya menekan itu umumnya di kalangan militer. Titik. Generally amongst the military, full stop. That is fascinating. Because Itu menarik, baiklah. Masalahnya adalah beberapa pemimpin militer, beberapa pemimpin sipil di kabinet AS sebenarnya berasal dari latar belakang militer. Namun, justru mereka yang cenderung memberikan pidato paling berdarah yang sesuai dengan profil pengobar perang umum, yang bahkan seorang sipil seperti Tuan Pompeo bawa tentu saja ke pemerintahan Trump pertama. Of course, to the first Trump administration. Yeah, well, what was it? Ya, atau orang dengan kumis besar itu, dia adalah seorang pejabat keamanan nasional. Tuan Bolton, dan seterusnya. Mereka tidak punya pengalaman militer di garis depan dan sebagainya. Tidak, tapi bagi mereka, perang itu mungkin sesuatu yang mereka lihat di film-film Hollywood di rumah sambil duduk santai di kursi empuk. Dan kalau mereka berada di lembaga think tank, ya maksud saya juga lebih suka membaca laporan dari think tank yang saya sukai, tapi saya juga membaca yang lain. Tapi kalau mereka membaca think tank seperti Institute of War, yang dijalankan oleh para fanatik perang, tentu saja mereka berpikir semuanya baik-baik saja. Dan kita harus mendengarkan orang-orang di Kongres. Mereka masih berpikir bahwa mereka adalah hegemon, bahwa mereka bisa memerintah dan lolos begitu saja. Itulah intinya. Itser have a signal due towards Rambal as a slimming was given you that's sebagai sembarigas. The mounting strength of the opponent. May I ask you one Bolehkah saya menanyakan satu hal lagi? Baik, kita sudah pernah melihat hal ini sebelumnya. Anda mengatakan bahwa peningkatan itu sudah terjadi sejak tahun 2012 dan juga selama pemerintahan Bush. Banyak analis mengatakan bahwa jika Donald Trump sekarang menarik diri begitu saja, dia akan kehilangan muka, bahwa kelemahan Amerika Serikat akan terlihat jelas oleh semua orang. Bagaimana mereka menangani hal itu pada tahun 2005 dan 2012? Back in 2005 and 2012. That's a good question. I cannot. Itu pertanyaan yang bagus. Cannot remember. Saya tidak ingat bagaimana mereka membubarkannya. Saya rasa tidak ada partai tertentu. Saya pasti akan ingat jika ada seseorang yang datang dan memotong simpul Gordian. Saya tidak bisa mengingatnya, tapi itu pertanyaan yang bagus. Saya harus mencarinya lagi. Tapi tentu saja, kamu benar ketika mengatakan banyak orang berpikir Trump sekarang memiliki, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, serangkaian peristiwa yang membuatnya kehilangan muka. Dan betarim setingnya ikut nang cipuit nimbrik ganyi garam nevel. Di sesi lain, segarit state desralam garam maginyu, tergump thag in a thing lemmer. It bagen straight jord fast smord stat. They were very much opposed to foreign wars. I mean, the situation between the political parties in Maksud saya, situasi antara partai-partai politik di Amerika Serikat telah berbalik. Dahulu,
Justru Partai Demokrat lebih banyak dari mereka yang menentang perang luar negeri. Sementara Partai Republik sangat bersemangat seperti kita harus menggunakan tentara kita yang canggih. Kalau tidak, untuk apa kita membayar begitu banyak kalau tidak bisa menggunakannya? Itu, kurang lebih secara harfiah, adalah perkataan Madeleine Albright kepada salah satu jenderalnya dalam sebuah rapat kabinet. Jadi itu, tapi untuk keluar dari situasi itu, saya tidak tahu. Maksud saya itulah yang begitu berbahaya, bahwa dia mungkin tetap akan mencobanya, mungkin akan memberi perintah. Ya, maksud saya, bisa jadi dia kemudian merasa harus ikut terlibat. Di sisi lain, Donald Trump adalah Donald Trump. Dia bisa saja berkata, saya menyatakan kemenangan, saya sudah mencapai semua yang saya inginkan, lalu keluar dari situ. Dan kamu tahu, dia bisa mengatakan apapun yang dia mau. Tidak ada lagi konsekuensi dari ucapannya. Namun untuk itu, dia harus menjatuhkan beberapa bom untuk menyatakan kemenangan. Dan jika kita melihat serangan sebelumnya, yang pada dasarnya hanyalah pertunjukan, mungkin saja, saya tidak tahu, tapi saya tidak akan menutup kemungkinan bahwa Rusia membantu mengaturnya. Saya bisa membayangkan bahwa Rusia akan membantu mengatur sesuatu seperti itu lagi agar Trump bisa keluar, menjatuhkan beberapa bom di gurun Iran, mengklaim bahwa itu adalah instalasi nuklir penting lainnya, lalu pergi. Itu akan membantu Rusia, Tiongkok, bantu di lainnya, bahkan akan membantu Israel. Karena mereka belum siap untuk konflik besar lainnya dengan Iran. Mereka sudah menghabiskan persetujuan rudal dan pertahanan mereka. Maksud saya, mereka masih dalam posisi rentan. Their missile stock, their defense stock. I mean, they are still naked. So your overall assessment is that Jadi, penilaian keseluruhan Anda adalah bahwa di lapangan, kepentingan semua pihak ini seharusnya untuk keluar dari situasi tersebut. Meskipun di tingkat politik di Amerika Serikat kita belum tahu. Tetapi di tingkat militer, mereka pasti menyadari bahwa keluar dari situasi ini sebenarnya adalah demi kepentingan mereka. Mungkin satu pertanyaan lagi, karena hal ini terlintas di pikiran saya. Jika Iran menyerang armada ini, armada angkatan laut ini, katakanlah hal yang tak terpikirkan terjadi dan mereka berhasil menenggelamkan kapal induk. Selain bencana ekologis, bukankah itu akan menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk mulai menggunakan ICBM, misalnya menembakkan dari daratan AS ke arah Iran? Apakah itu mungkin, menurut penilaian Anda? Meraizu the Karim Bekembraith. Segera, lampu merah akan berkedip di Rusia, karena mereka tidak akan bisa membedakan. Maksud saya, Iran tidak begitu jauh jika melihat peta dunia. Dan peluncuran ICBM ke arah umum Rusia bisa menimbulkan masalah besar. Sebuah ICBM hanya memiliki, ICBM hanya memiliki dampak yang lebih signifikan karena hulu ledak nuklirnya. Dalam hal TNT biasa ya, mungkin bisa menembus jauh ke bawah tanah. Mungkin juga tidak. Kita bahkan tidak tahu. Biasanya satu-satunya cara misalnya, untuk mencapai jauh di bawah tanah, seperti ditunjukkan oleh Israel di Lebanon, di Beirut, ketika mereka memburu Nasrallah, adalah dengan menjatuhkan bom pembusdap dalam di titik sesama berulang kali, menyerupai ruang bawah tanah di bawah gedung tinggi. At the same place again and again. So they actually work themselves through. Jadi mereka benar-benar bekerja menembus puing-puing melalui kawah, menghantam titik yang sama berulang kali. Saya kira dibutuhkan sekitar 7 bom sebelum mereka berhasil melakukannya. Tapi sebuah ICBM sendiri jauh lebih berbahaya, dan efeknya, jika hanya diisi dengan TNT, maksud saya, bahan peledak berkekuatan tinggi memang lebih kuat daripada TNT. Tapi kita tetap mengukurnya dalam satuan TNT. Jadi penggunaan rudal itu akan lebih mahal daripada efek yang dihasilkannya. Bisa dibilang begitu, baiklah. Hal yang sama berlaku jika Anda menggunakan rudal standar, rudal taat. Berapa harganya? 12,5, 17 juta per unit. Dan jika Anda ingin benar-benar yakin, biasanya Anda menembakkan 2 rudal untuk menghadang 1 rudal yang datang. Jadi berapa itu? 25 juta untuk mencegat 1 rudal murah dari Iran. Itu tidak masuk akal, bukan? That doesn't make sense, does it?
Jadi bahkan faktor biaya pun tidak masuk akal bagi Amerika Serikat untuk benar-benar berperang dengan Iran. Maksud saya, segala sesuatunya bertentangan dengan situasi itu, bertentangan dengan opsi tersebut. Namun, apakah Anda melihat ada cara di mana Amerika Serikat, jika mereka bisa berpura-pura bahwa Iran yang menembakkan tembakan pertama, bahwa itu adalah serangan tanpa provokasi, dapat mengaktifkan pasal 5 NATO dan berkata, sekarang, tim Sam mau yakinnya nih. Lalu buat seluruh teto, Tumatron. It is not, I think it's not... Idil voor en ska wender kiezer je daarbij over. Ook daar bebiser het een place. Te daar automatiseren zien. The limit, there's no automaticity in that. Ya, untuk semua yang menonton, perjanjian NATO memiliki klausul yang menyatakan bahwa wilayah NATO hanya mencakup Eropa dan berada di atas garis lintang tertentu, tidak di bawahnya. Dan Iran kemungkinan berada di bawah garis lintang itu. Jadi, dalam arti tertentu, bahkan untuk melibatkan negara-negara Eropa, Anda harus menggunakan propaganda besar-besaran. Jadi kecil kemungkinan Amerika Serikat dapat memperluas eskalasi tersebut secara lateral ke anggota NATO lainnya. Ya. Secara lisan, menurutku Uni Eropa sudah bergerak cepat. Menggoting siap, benar. True. Risa Slit, you met Gamber Qual. They do whatever the boss says. Mereka melakukan apapun yang dikatakan bos. Saya tertawa ketika Iran benar-benar membalas dan menyatakan bahwa tentara Eropa adalah organisasi teroris. Jadi ya, tidak, tapi saya tidak. Selain itu, Pasal 5 memiliki aspek otomatis tertentu, tetapi tidak mencakup kewajiban militer yang eksplisit. Tidak ada negara yang terikat oleh Pasal 5 untuk membantu dalam arti militer. Pasal 5 meminta bantuan sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan masing-masing negara. Dan itu bisa saja berupa nota protes diplomatik untuk memenuhi persyaratan Pasal 5, yang sering digambarkan seolah-olah kita semua bergerak serempak, senjata siap. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Benar. Tidak, kamu benar sekali. Dan kamu tahu, orang lain, termasuk Jack Matlock, mantan duta besar AS untuk Uni Soviet, sebenarnya telah mengatakan bahwa orang sebaiknya benar-benar membaca perjanjian NATO sebelum membuat asumsi apapun tentang isinya. Dan yang lebih penting, pada awalnya ketika NATO dibentuk, Prancis, Inggris, dan bekas kekuatan kolonial semuanya tertarik untuk memperluas NATO, khususnya Pasal 5, agar menjadi kewajiban untuk memberikan bantuan militer di luar garis lintang tersebut. Dan dengan alasan yang sangat masuk akal, Amerika mengatakan tidak. Karena pada masa itu bangsa Eropa masih berperang dalam perang kolonial. Pola pikir yang sama kini terlihat pada Zelensky. Andai saja aku bisa bergabung dengan NATO, aku bisa melanjutkan perjuanganku dengan bantuan NATO. NATO akan berperang untukku. Tidak, justru Amerika yang menentang hal ini. Mereka tidak ingin terseret ke dalamnya. Saat itu ingatlah, Amerika tidak ingin menanggung kerugian citra publik atau dikaitkan dengan bekas kekuatan kolonial. Kau tahu, Rainer, sejarah punya cara aneh dalam menciptakan ironi yang sangat ganjil. Salah satunya adalah ketika kita melihat Jepang. Orang Amerika lah yang menulis pasal 9 dalam konstitusi mereka. Meskipun harus kuakui, ada beberapa tokoh Jepang penting yang bekerja di balik layar untuk itu. Tapi pasal 9 menyatakan bahwa Jepang tidak akan memelihara kekuatan militer, bukan? Mereka hanya akan mempertahankan tanah air di dalam negeri, tidak pernah di luar negeri, tanpa bermaksud menyinggung. Dan sekarang justru orang Amerika yang terus berkata, kenapa kalian tidak mau berbuat lebih banyak untuk aliansi? Kalian seharusnya berbuat lebih banyak. Dan sebenarnya, kita pernah punya seorang Perdana Menteri cerdas sebelum yang sekarang, yang pernah berkata, kalian tahu apa, orang Amerika? Kalian benar. Ini bukan kesepakatan yang seimbang, karena jika kami diserang,
Kalian harus membantu kami. Jika kalian diserang, kami tidak harus membantu kalian. Ini bukan kesepakatan yang seimbang. Mari kita buat seimbang. Kami membantu kalian jika kalian diserang, tetapi sebagai gantinya, pasukan Jepang ditempatkan di wilayah daratan utama AS. Ya, tentu saja itu sama sekali tidak mungkin. Tapi, kamu tahu, ada politisi tertentu yang punya sedikit lebih banyak kebebasan untuk berbicara dibanding yang lain. Karena sayangnya orang Eropa sudah 100% terikat. Tapi, Rainer, analisismu di sini benar-benar membantu menempatkan segalanya dalam perspektif. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak darimu, kemana mereka harus pergi? People who want to read more from you, where should they go? Russia Today di beranda saya, Rainer Rupp. Kundschafter. I will put a Saya akan bahas memberitakan in net story di deskripsi video yang hafik dari diskusi tuli. Rainer Rupp, terima kasih menurut kemendahan ini. Thank you very much for your time today. Thank you. Terima kasih, Leo. Danny sejupai tinjingamu. And thank you everybody for joining us for this. Terima kasih banyak kepada semua yang telah bergabung dengan kami dalam siaran langsung ini. Jika Anda menonton tayang ulangnya, jangan lupa untuk melihat tautan di bawah ini. Mohon bantu dan dukung kami dengan berlangganan di Substack. Anda tahu bahwa YouTube baru-baru ini melarang saya, dan sangat membantu jika kami mendapatkan langganan di Substack agar kami bisa memiliki alamat email Anda dan tetap berhubungan. Alamatnya adalah pascalota.substack.com. Cukup ketik Pascal Lotas atau Neutrality Studies Substack di Google dan Anda akan menemukannya. Atau cukup pindai kode di sini dan Anda juga akan menemukannya dengan cara itu. Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you very much for your support and see you next time.